Kalau seperti dulu kan besi nggak ada, dari batu aja orang buat. Yang muda-muda ini setiap ada pengrajin besi mereka datanglah. Sebenarnya mereka lah yang menghidupkan ini. Ini kan salah satu kearifan lokal kita. Kekuatan kita itu ada di sini. Sejumlah peneliti menyatakan bahwa suku Tidung memiliki banyak kesamaan dengan suku Dayak. Salah satu kesamaannya adalah senjata tradisional berupa parang. Jika suku Dayak menyebut senjata tersebut sebagai mandau, suku Tidung menyebutnya gayang. Meskipun mirip, namun ada ciri yang bisa membedakan antara mandau dan gayang, seperti pada desain bilah pada sarung. Dari segi ukuran, gayang lebih panjang dari mandau pada umumnya. Selain itu, gayang juga terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan fungsinya, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pemangku Adat Dayak Tidung Kecamatan Semenggaris, Kabupaten Nunukan, Ahmad ST. Suku Tidung asli mengatakan mandau ini gayang. Tapi pada intinya gayang berasal dari mandau. Hanya subtidung saja mengatakan mandau ini gayang. Jadi gayang ini terbagi dari 4. Terutama gayang dipakai jalan ke hutan. Dan kedua, gayang pakaian itu untuk pertahanan diri. Untuk pertahanan diri. Dan ketiga, gayang melantik. Gayang melantik itu untuk kita bercocok tanam, terutama berkebun, menebang pohon. Nah, dan yang selanjutnya yang keempat, gayang bangkung. Gayang bangkung itu kita bawa ke laut. Karena ke laut itu kita membutuhkan gayang bangkung, yaitu untuk memotong pohon, ya untuk membelah-belah ikan yang kita gunakan untuk makan di laut. Gayang memiliki sisi historis dan filosofis menarik untuk diketahui. Ada jenis gayang yang dapat digunakan sehari-hari, dan ada pula gayang asli turun-temurun dari nenek moyang yang hanya dapat digunakan pada situasi untuk pertahanan diri ataupun pada saat ritual adat tertentu. Gayang pakaian itu matanya polos, tidak ada mata sebelah kayak begini. Ini kan ada mata sebelah nih. Ada mata sebelah. Ini kita pakai sebelah kanan. Ini kita pakai sebelah kanan. Kalau kita pakai sebelah kiri, agak ganjil kita memakai. Nah, tapi kalau gayang asli yang kami simpan untuk pertahanan diri, gayang kami itu matanya polos, tidak seperti ini. Nah, hanya ini gayang untuk kita pakai memotong-motong pohon. Gayang untuk make pohon. Maka perbedaannya. Begitu juga gayang bangkung. Kalau bangkung itu agak lebar sedikit ini. Dia punya ujung. Karena untuk memotong pohon itu biar berat sedikit kepalanya. Ujung gayang. Gayang khas suku Tidung memiliki berbagai struktur, seperti sarung bilah yang terbuat dari kayu dan dihiasi dengan ukiran. Selain itu, terikat pula kantong pais yang berisi pisau penyerut dan kayu gading yang diyakini dapat menolak binatang buas. Selain itu, pada gayang asli yang disimpan secara turun-temurun, terdapat bagian tubuh hewan yang telah dibunuh oleh nenek moyang untuk mempertahankan diri pada masa lampau, seperti rambut, taring, kuku, bulu maupun kulit hewan. Karena gayang ini kita simpan sudah di ritual. Bahkan gayang ini sudah pernah membunuh binatang. Maka kita ngambil itu, taringnya, bahkan kukunya, bahkan bulunya kita lengketkan di sini. Di sini. Maka inilah ada taring, ada rambut, ada bulu. Nah, kita simpankan di sini. Kebetulan pada waktu itu mungkin dikejar harimau. Nah, inilah gunanya gayang. Itu saya bilang untuk pertahanan diri. Kalau kita tidak pakai gayang mau pakai apa sih? Yang jelasnya kita matilah diterkam. Seperti halnya senjata-senjata tradisional lainnya, terdapat pula ritual pensucian gayang. Ritual ini diwarnai dengan ritual-ritual tertentu
dan dilakukan pada bulan Safar dengan menggunakan prapen, dupa, kelapa muda, dan bunga mawar. Kalau kita orang Tidung, penyucian besi ini pada waktu bulan Safar. Pada waktu bulan Safar itu, maka itulah orang-orang tua kita itu ritual untuk mensucikan parang-parang yang ada ini. Karena leluhur itu katanya kalau tidak disucikan nanti kualat ya. Kualat. Jadi disucikan, dibersihkan. Bahkan kami itu persiapan untuk membersihkan itu pakai kalau sekarang ini bahasa ya, prapen ya. Pakai prapen, ada dupa, bahkan ada kelapa muda, bahkan ada bunga-bunga mawar. Untuk kita pakai ritual untuk mensucikan mandau atau gayang kita ini. Abu Bakar, pengrajin besi di Nunukan, mengaku sampai saat ini masih membuat gayang. Ia belajar membuat bilah gayang dari sang paman pada saat dirinya masih duduk di bangku SD. Dalam seminggu, pria asli suku Tidung ini mampu membuat 2 bilah gayang. Tidak hanya dari besi biasa, bilah gayang juga ada yang dibuat dari batu gunung yang mengandung besi atau lebih dikenal dengan batu besi. Kalau untuk saya sendiri enggak pernah belajar khusus. Cuma melihat sama paman aja. Kalau untuk sekarang sih masih malah yang memesan dari luar daerah gitu. Kebanyakan lah dari luar daerah. Ya kalau untuk sekarang kebanyakan besi lah daripada yang lain kan. Kalau seperti dulu kan besi enggak ada. Dari batu aja orang buat. Selain Abu Bakar, kami juga menjumpai pengrajin ukiran gayang yaitu Minjar Kasnika. Pria yang akrab disapa Ujang Ming ini telah mengukir banyak sarung gayang sejak tahun 2009. Namun dirinya mengaku telah belajar mengukir sejak SMP bersama sang kakek. Kalau untuk mengukir ini ya bisanya itu dari tahun 2009. Cuman kalau ikut belajar itu sudah mulai saya SMP. Dari almarhum Kai, lihat-lihat terus belajar. Cuman bisa mengolah sendiri ukiran ini di tahun 2009 sampai sekarang. Ukiran pada gayang pun memiliki filosofi masing-masing, seperti ukiran tanaman pakis, bunga kunyit, pegalian, lintah, dan bentuk-bentuk taring. Setiap filosofinya berbeda-beda, Mbak. Terkadang kita ada memasukkan seperti bunga kayu pohon pakis ya. Pohon pakis, terus tuh bunga kunyit, pegalian, ada lagi seperti lintah. Itu ada semua, lintah pokoknya, serta taring menaring itu tadi. Bentuk taring, bentuk kuku hewan. Itu ada semua di situ. Yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau sudah pernah berburu hewan ataupun kita sudah pernah memotong hewan, ukiran itu yang salah satu dianggap sakral itu dari hewan. Salah satunya, yaitu seperti beruang. Itu kan dia mempunyai kekuatan itu, Mbak. Beruang dia mempunyai kekuatan, makanya dimasukkanlah di situ. Nah, ada juga gayang ini, dia tidak langsung diukir. Separuh saja. Nanti setiap dia, kalau di zaman dulu itu ada berburu dapat hewan ini yang dianggap kuat ataupun harimau seperti beruang, dimasukkanlah itu. Saat ditanyakan mengapa kini pengrajin senjata tradisional khas suku Tidung berupa gayang sulit ditemukan, Ujang Ming pun turut menjelaskan. Kami berharap itu yang muda-muda ini setiap ada pengrajin besi mereka datanglah. Sebenarnya mereka lah yang menghidupkan ini. Ini kan salah satu kearifan lokal kita yang ada di Kabupaten Nunukan. Itulah sebenarnya, karena kalau sampai dikatakan hilang memang tidak hilang. Cuman pengrajin-pengrajin ini juga sangat berharap generasi yang akan datang ini mau belajar. Itu yang sebenarnya kami harapkan. Seluruhnya pemuda-pemuda yang generasi muda, marilah giat untuk mempertahankan harkat kita, harga diri kita dengan mandau ini sesuai dengan filosofi yang dulu.
Karena filosofian dulu, apabila kita mengacungkan sebuah mandau, kekuatan kita itu ada di sini.